Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Rahmat Akbar. Saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling tugas mata kuliah manajemen BK di sekolah. Jadi aplikasi yang saya pakai adalah DCM. Saya menyebarin anketnya di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Dan dosen pembimbing mata kuliah ini ada Ibu Zahra Nalisa, Ibu Jamilah Aini Nasution. Baik, langsung saya masuk ke dalam pembahasan atau topik program saya. Yang pertama ada program tahunan bimbingan dan konseling. Yang A-nya ada rasional. Rasional ini adalah bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam bantuan peserta didik dalam mencapai tugas-tugas pengembangan sebagai tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau SKKPD. Selanjutnya ada dasar hukum. Di sini sudah saya cantumkan beberapa dasar hukum dari Kemendikbud maupun dari pemerintah sendiri. Dan di sini ada visi misi sekolah SMA 5 Banda Aceh. Visinya melahirkan lulusan yang beriman dan bertakwa, terampil dalam prestasi, berbudi luhur pekerti, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan. Misinya meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik dan menguasai teknologi berwawasan lingkungan. Kedua, meningkatkan prestasi dan kreativitas sesuai dengan potensi minat dan bakat yang dimiliki. Ketiga, terampil dalam kompetensi bidang iptek, sains, olahraga, dan seni. Dan yang keempat, meningkatkan etos kerja dengan penuh semangat, disiplin, ikhlas, dan bertanggung jawab. Kelima, menumbuhkan semangat solidaritas, kepedulian sosial, dan cinta lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya ada visi misi BK di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Yang pertama, visinya terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, berprestasi dan menguasai iptek. Serta misinya SMA 5 Banda Aceh, visi misi BK-nya. Misinya yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianut sehingga sumber kearifan dalam bertindak. Dua, mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Serta yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dan perilaku berakhlak mulia pada peserta didik. Keempat, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Kelima, membangun potensi dan mengembangkan budaya belajar, gemar membaca dan menulis. Keenam, membantu setiap siswa yang mengenali potensi dirinya sehingga dapat mengembangkan secara optimal. Ketujuh, menumbuhkan sikap ulet gigih dalam berkompetisi meraih prestasi belajar. Ke-8, meraih prestasi di bidang olahraga, meraih prestasi di bidang seni dan budaya. Ke-10, meraih prestasi di bidang iptek. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang deskripsi kebutuhan. Ada kebutuhan, profil kebutuhan kelas dari hasil identifikasi kebutuhan dan masalah siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. Nomor itemnya saya pilih yang pertama ada nomor item 4. Penyataannya sering keluar keringat, jumlahnya 4. Persentasenya ada 1,4%, prioritasnya sedang. Waktu layanan pada bulan Juli.
Dan di sini ada jumlahnya pribadi ada 440, sosial ada 256, belajar ada 150, karya ada 174. Jadi persen masalah di kebutuhan di pribadi ada 41%, di sosial ada 24, belajar ada 17, dan karya ada 16. Baik, selanjutnya ada profil peserta didik dari hasil identifikasi kebutuhan dan masalah siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Nomor urut 1, kode K9 ada Winda Mayanza. Jumlah masalahnya ada 9, presentasinya 5. Ini cukup baik. Dan yang cukup ada nomor 7, K21 Anissa Mandita. Jumlah masalah 26, persennya ada 12. Ini cukup. Dan ini yang sangat kurang di sini ada M Ihsan ada 84, jumlah masalahnya persentase 61. Ini kurang sekali. Dan ada deskripsi rumusan kebutuhan peserta didik di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Kelas 10 tahun 2020. Baik, di sini ada bidang layanan pribadi. Di sini bidang layanan hasil asesmen kebutuhannya sering sakit ketika SD. Rumusan kebutuhannya kemampuan menjaga pola hidup sehat. Ini di bidang layanan pribadi. Selanjutnya kita coba lihat di bidang layanan sosial. Hasil asesmen kebutuhannya tidak bermain dalam kelompok, tidak senang bermain dalam kelompok. Jadi rumusan kebutuhannya di sini kemampuan membina hubungan baik dengan kelompok. Selanjutnya kita coba lihat bidang layanan belajar. Di sini sering malas masuk sekolah. Jadi rumusan kebutuhannya cara melawan rasa malas itu sendiri. Dan selanjutnya ada bidang layanan karir. Di sini ada cara berikan contoh yang nomor 202. Saya tidak tahu berbuat apa setelah tamat sekolah. Jadi rumusan kebutuhannya pengenalan profesi pekerjaan. Ini ada bidang layanan hasil asesmen kebutuhan maupun rumusan kebutuhan. Selanjutnya ada rumusan tujuan peserta didik. Rumusan peserta didik ada bidang layanan, ada juga beberapa bidang layanan seperti bidang pribadi, belajar, sosial maupun karir. Dan rumusan kebutuhan dan tujuan layanan. Di sini agak berbeda tadi yang pertama. Jadi di sini tujuannya rumusan tujuan peserta didik ini bidang layanan pribadi. Rumusan kebutuhannya kemampuan menjaga pola hidup sehat. Tujuan layanannya peserta didik mampu memahami pentingnya pola hidup sehat. Selanjutnya coba akan kita buka bidang layanan sosial. Rumusan kebutuhannya meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Tujuan layanannya peserta didik mampu berbicara dengan baik dengan orang lain. Selanjutnya bidang layanan belajar, prestasi menunjang karir. Itu rumusan kebutuhannya. Tujuan layanannya peserta didik dapat memahami mengenal karir yang hendak ia pilih nantinya.
Selanjutnya ada bidang layanan karir. Di sini ada aku dan pilihan kampusku. Itu rumusan kebutuhannya, tujuan layanannya, peserta didik memahami dirinya sendiri dan kampus pilihan dia. Dan selanjutnya ada komponen program di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Jadi di sini komponennya ada bidang layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, perencanaan individual peserta didik, dan dukungan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen program. Komponen program layanan dasar, materi, topik atau kegiatan, jumlah masalahnya, dan persentasenya waktu keseluruhan semua. Di sini yang kita ambil dari bidang layanan dasar. Contoh dari bidang layanan dasar materinya, masa lalu aku jadi pelajaran, mulai sekarang aku hidup dengan pola hidup yang sehat, menjaga pola hidup sehat agar kita bebas dari penyakit. Itu contoh-contoh materi daripada layanan dasar. Selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan. Materinya ada kenali alat lukismu, tip membangun hubungan yang teratur. Ini presentasinya ada 16, masalahnya ada 13, waktu jamnya ada sekitar 6% kali 24 atau 1,46 jam lah. Dan ada layanan responsif di sini seperti contoh materinya, ayo belajar menjadi pribadi yang mensyukuri, ayo melatih terus percaya diri, dan seterusnya. Dan ada dukungan sistem juga di sini seperti kunjungan rumah, pengembangan jaringan, kegiatan manajemen, pengembangan staf, kunjungan rumah, kolaborasi, pengembangan profesi konselor, in-house training atau pendidikan lanjutan, serta itu penelitian dan pengembangan. Dan ini jumlah jam di sini 24 jam, 100%, dan ada 213 masalah. Selanjutnya ada mengidentifikasi bidang layanan seperti bidang layanan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Jadi pengembangan topik dan tema dan topik di sini, contoh bidang layanannya ada bidang layanan pribadi. Jadi bidang layanan pribadi, rumusan kebutuhannya ada kemampuan menjaga pola hidup sehat, tujuan layanannya peserta didik mampu memahami pentingnya pola hidup sehat, tema atau topiknya mengatur pola makan dan berolahraga. Dan selanjutnya ada menyusun rencana operasional atau action plan. Di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat atau media, evaluasi, dan evaluasi atau jam. Dari rencana kegiatan atau action plan di SMA Negeri 5 Banda Aceh yang saya buat pada tahun 2020, bidang layanan pribadi, tujuan layanannya peserta didik mampu memahami pentingnya pola hidup sehat, komponen layanannya dasar, strategi layanannya sini bimbingan klasikal. Kita buat bimbingan klasikal, kita jelaskan kepada semua siswa yang ada di ruangan tersebut. Di kelas 10, materinya mengatur pola makan dan berolahraga, metodenya ceramah dan diskusi,
Medianya slide PowerPoint, video dan infokus. Dan evaluasinya ada proses dan nanti hasil. Jamnya ada, saya buat 2 jam. Nanti ini bisa kita sesuaikan lagi jamnya. Itulah action plan saya buat. Ada bidang layanan, ada beberapa bidang layanan seperti pribadi yang saya jelaskan tadi, sosial, karir dan maupun belajar. Selanjutnya ada rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Di sini ada evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan seterusnya ada sarana prasarana bimbingan dan konseling. Alat satu ada alat pengumpulan data atau baik tes atau maupun tes, yaitu seperti psikometris, alat ungkap pemahaman diri, alat ungkap masalah seri PTSDL, dan dasar cek masalah atau JCM. Yang kedua ada alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data, yaitu ada basis data prestasi akademik, daftar peserta asuh. Yang ketiga ada kelengkapan penunjang teknik. Dan keempat ada perlengkapan administrasi seperti alat tulis, tangku laporan kegiatan. Selanjutnya saya akan mencoba jelaskan tentang program semesteran. Di sini setelah membuat rencana kegiatan yang dilakukan selama setahun, kemudian mendistribusikan komponen layanan dan strategi kegiatan dalam program semesteran dalam bentuk yang lebih rinci. Yaitu dalam program semesteran bulan dan komponen program, 2 layanan dasar, 3 layanan pemetaan dan perencanaan individual, keempat layanan responsif, kelima dukungan sistem. Dan di sini ada program semester ganjil. Program semester ganjil di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Di sini ada jenis kegiatan dan layanan, persiapan, bidang layanan, fungsi BK dan tujuannya. Adapun persiapannya, pembagian tugas guru bimbingan dan konseling dan konselor. Asesmen kebutuhan, menyusun program bimbingan dan konseling, konsultasi program bimbingan dan konseling, mengadakan sarana dan prasarana BK. Fungsinya di sini selanjutnya ada layanan BK. Yang pertama ada layanan dasar seperti layanan bimbingan klasika, mengatur pola makan dan olahraga. Bidang layanan di sini pribadi. Tentang fungsinya pemahaman. Tujuannya peserta didik mampu meningkatkan pentingnya pola hidup sehat. Dan ada juga layanan di sini, layanan bimbingan kelompok seperti cara meraih kesuksesan. Ini ada layanan pribadi juga tentang pemahaman. Dan selanjutnya ada layanan responsif seperti konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, konseling elektronik maupun kotak masalah. Jadi di sini memberikan seperti konseling individual pengentasan, kelompok pengentasan, konsultasi pemahaman, konferensi pengentasan, advokasi pengentasan. Dan ada juga peminatan dan perencanaan. Di sini juga tujuannya buat pemahaman serta pengentasan.
Adapun yang keempat ada dukungan sistem seperti melaksanakan tindak lanjut asesmen, kunjungan rumah, menyusun laporan, program bimbingan dan konseling, membuat evaluasi, melaksanakan eksaminasi BK, mengembangkan profesi konselor. Dan di sini ada program semester genap. Di sini persiapannya pembagi tugas bimbingan dan konseling atau konselor. Konsultasi program bimbingan dan konseling, pengadaan sarana dan prasarana dan perangkat. Topiknya di sini, tujuannya di sini yang pertama tercapainya efektivitas layanan dan konseling, tercapainya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling, dan yang ketiga terpenuhnya kebutuhan sarana dan perangkat BK. Di sini ada bidang layanan BK, ada layanan dasar seperti layanan klasikal. Saya berikan contoh tentang layanan klasikal, pemahaman terhadap diri sendiri, bidang layanan yang di sini pribadi. Fungsi BK-nya ada pemahaman dan pencegahan. Tujuannya ada peserta didik mampu memahami pentingnya kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Juga ada juga bidang layanan dasarnya, ada layanan kelompok, ada juga layanan responsif, layanan peminatan perencanaan individu maupun dukungan sistem. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPL BK. Di sini ada bimbingan klasikal kelas besar atau lintas kelas, bimbingan dan konseling kelompok, konseling individual, semester genap dan ganjil. Di sini rencana pelaksanaan layanan atau yang sering kita sebut dengan RPL, bimbingan klasikal SMA Negeri 5 Banda Aceh, semester ganjil tahun 2020, tahun ajaran 2019-2020. Komponennya layanan dasar, bidang layanan pribadi, topik dan tema mengatur pola makan dan olahraga, kelas 10, semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Ini waktu bisa kita sesuaikan nanti ke depannya menurut kebutuhan dan keinginan bersama. Jadi tujuan layanannya di sini peserta didik dan atau konseling dapat memahami pengertian pola hidup yang sehat, dan metode atau alat yang kita pakai metode ceramah, tanya pendapat maupun tanya jawab. Alatnya laptop, Infocus, PowerPoint ataupun video. Langkah-langkah kegiatan layanannya, tahap awal atau pendahuluan, guru BK membuka dengan salam sapaan dengan penuh semangat dan kekaguman kepada peserta didik. Kemudian mengajak peserta didik untuk mengawali kegiatan serta berdoa. Di tahap intinya, guru pembimbing menanyakan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan yang diberikan. Dan penutupnya, konselor mengajak peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kemaknaan kegiatan secara lisan yang dilakukan secara tertulis. Serta evaluasinya di sini, proses evaluasi, guru BK atau konselor memperhatikan proses layanan serta melakukan refleksi dari kegiatan layanan klasikal tersebut menggunakan lembar observasi. Serta evaluasi hasil, peserta didik mengisi angket evaluasi setelah mengikuti kegiatan layanan klasikal. Antara lain sesuai dirasakan. Pentingnya topik yang dibahas, cara penyampaiannya bisa melalui link Google Form. Baik, di sini juga kita buat lampiran diberikan disajikan lengkap, lembar kerja peserta didik kalau ada. Jadi di sini ada pengesahan dari dosen pembimbing mahasiswa itu sendiri.
ini ada uraian tentang mengatur pola makan dan olahraga. Kita juga akan di RPS tersebut kita memberikan materi tentang mengatur pola makan dan olahraga. Kita juga memberikan suatu artikel buat anak-anak tersebut memahami, dan kita juga sebagai psikolog bisa menjelaskan tentang mengatur pola makan maupun olahraga itu sendiri. Bimbingan klasikal sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada rencana layanan seperti RPL, konseling kelompok. Jadi komponennya ada responsif, harus segera ditangani, bidang layanan belajar. Temanya cara menghilangkan rasa malas dan membangun rasa rajin. Kelas 10. Ini kode konselingnya, ini sasaran kepada peserta yang akan kita konselingkan. Ini peserta yang harus segera kita konselingkan agar teratasi permasalahan dia. Tujuan layanannya pengentasan. Pengentasan ini harus segera kita berikan layanan terhadap siswa-siswa tersebut. Langkah-langkah kegiatan, tahap pembentukan, ada pembentukan kelompok dulu, ada sekitar 15 menit perkenalan, serta ada tahap pengalihan atau menjelaskan kembali konseling kelompok itu, dan memberikan contoh masalah-masalah tentang pribadi maupun sosial, belajar dan karir. Dan tahap kegiatannya, anggota kelompok menjelaskan masalah-masalah yang hendak dijelaskan, mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi dia masing-masing. Dan tahap pengakhiran, menjelaskan bahwa konseling ini akan diakhiri, menerima penilaian, pembahasan kegiatan lanjutan, mengucapkan terima kasih, berdoa, dan salam perpisahan. Rencana penilaian di sini, prosedur penilaian, yaitu penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling dengan observasi terlampir. Lambi penilaian hasil interview. Dan konselingnya penilaian hasil tertulis, listen, lijapen, dan alat penilaiannya berupa angket yang terlampir. Rencana tindak lanjutnya 1 minggu setelah layanan dipantau dengan memberikan penilaian jangka pendek. 1 bulan setelah layanan dipantau akan memberikan penilaian jangka panjang. Jadi konseling kelompok ini ada lanjutannya. Jadi permasalahan siswa tidak bisa kita bahas dengan satu pertemuan saja. Akan berlanjut di pertemuan-pertemuan akan datang sesuai dengan kesepakatan yang pertama. Dan ini ada pengesahan juga dari dosen maupun dari mahasiswa itu sendiri. Dan ada layanan pelaksanaan rencana atau FPR konseling individual. Topik permasalahan, mari memiliki pemikiran yang matang. Bidang layanan pribadi, jenis layanan konseling individu, fungsi layanan pengentasan dan pengembangan, tujuan layanan peserta didik dan konseling, mampu memiliki pikiran yang benar-benar matang dalam mengambil sebuah keputusan. Sasarannya di sini saya ambil kepada kodenya K15. Ini ada uraian kegiatannya, kegiatan layanan seperti kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, dan seterusnya sampai dengan penutup. Tempat layanan ada di ruangan BK, maupun nanti di ruangan ini dapat disesuaikan lagi sesuai dengan kesepakatan dan kemauan bersama.
semester ganjil, pelaksanaan praktikal, pihak yang berperan, guru pembimbing. Dan masih banyak lagi tentang bimbingan klasikal lainnya. Ini juga tentang IPL layanan kelompok, tentang semester genap tahun ajaran 2019 dan 2020. Komponennya responsif, bidang layanan belajar, temanya mari menghilangkan sifat prasangka, sasaran layanan, kode konseling. Ini saya ambil kode konseling ini yang sesuai dengan layanan tersebut. Selanjutnya ada layanan individual, topik masalah cara menerima tamu dengan benar. Bidang layanan sosial, jenis layanan konseling individual, fungsi layanan pengetasan dan pengembangan, tujuan layanan peserta didik mampu dalam menerima tamu, sasaran layanannya kepada K19. Ini saya ambil menurut saya sesuai dengan dia. Kegiatan layanan seperti tahap awal, guru mengungkapkan salam pembuka, tending, empati. Tahap intinya, pendampingan guru menggunakan pernyataan tertutup, terbuka maupun bertanya kepada konseling. Dan tahap akhir, player mampu mengeksplorasi masalah, mampu memahami masalah dia, dan guru pembimbing dan konselor mengucapkan salam penutup dan mengakhiri konseling itu sendiri. Tempat layanannya bisa di ruang BK, semester ganjil, pelaksanaan dengan praktikal, pihak yang berperan, guru pembimbing, dan pengesahan di sini ada dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Baik, itulah penjelasan dari program saya yang saya ambil dari angket DCM. Semoga bermanfaat dan berguna buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.